Sumber daya alam Laut Nusantara. Energi dari laut. Energi adalah kebutuhan penting masa kini, yang digunakan untuk pembangunan di berbagai kawasan di dunia. Industrialisasi, penerangan, dan kehidupan sehari-hari tak dapat dilepaskan dari kebutuhan sumber energi. Dapat dikatakan bahwa dunia dikuasai oleh bahan bakar fosil. Dan, sebagian bentuk energi itu ditemukan di Laut Nusantara. Meskipun masih banyak sumber energi yang belum dieksplorasi. Sementara itu, sumber energi juga diperlukan untuk masyarakat, khususnya di pulau-pulau terpencil. Karenanya, selain sebagai sumber daya untuk memenuhi permintaan global, energi dari laut juga diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Semenjak masa Portugis, orientasi pada Selat Malaka masih menjadi sebab utama terjadinya penumpukan lalu lintas laut. Hal ini ditambah lagi fakta kalau kawasan barat Indonesia dipenuhi oleh penduduk dan memiliki pulau-pulau besar. Sementara itu, kawasan selatan sepanjang Samudera Hindia dan kawasan timur di sekitaran Laut Banda hingga ke Australia, merupakan kawasan berbahaya secara maritim. Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan berangin kuat dengan deburan ombak yang kurang ramah bagi pelayaran. Kawasan Samudera Hindia dan Laut Banda serta sebagian Pasifik Barat adalah kawasan dengan gelombang tinggi. Pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di kawasan ini berhadapan dengan risiko maritim yang lebih besar. Lebih dari itu, lokasinya terbuka ke lautan lepas sehingga perjalanan kapal akan panjang dan memerlukan sumber daya yang besar. Tetapi adanya gelombang besar bukanlah sebuah halangan untuk hadirnya potensi-potensi lain yang mengagumkan. Bukan tanpa alasan kawasan ini memiliki gelombang tinggi. Ia merupakan kawasan pertemuan dari lempeng-lempeng tektonik. Selama jutaan tahun, kawasan ini menjadi kawasan yang tegang dengan dasar laut yang dinamis dan jauh lebih kasar dari laut pedalaman. Kekasaran dasar laut ini membawa pada profil permukaan laut yang juga dinamis dan mudah tergerus angin untuk menghasilkan gelora lautan. Dan ini juga berarti, terdapat keanekaragaman bahan tambang yang tertanam di dalamnya. Bahan tambang akan mudah terbentuk karena dinamika tinggi perut bumi yang menjadi semacam periuk untuk menanak mineral dan unsur-unsur fosil menjadi bahan-bahan cair yang menyimpan energi seperti minyak dan gas bumi. Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa jika ingin mencari kandungan minyak dan gas alam yang kaya, kita dapat menoleh pada kawasan laut yang ganas. Seperti itulah yang terjadi di Laut Maluku. Kawasan Banda merupakan laut dalam dengan pertemuan lempeng tektonik yang dahsyat. Di kawasan inilah, potensi migas baru menjadi incaran. Dasar dari pertimbangan prediksi potensi energi dan sumber daya mineral di lautan diperoleh dari morfologi dasar laut Indonesia. Tiga hal yang umumnya digunakan adalah batimetri atau kedalaman air, geologi atau struktur batuan, dan geomorfologi atau bentuk permukaan dasar laut. Tiga hal ini tidak berubah dengan cepat karena perlu kekuatan sangat besar untuk mengubahnya. Hanya batimetri yang dapat berubah cukup cepat karena adanya pendangkalan akibat pembangunan infrastruktur atau endapan sisa dari sampah atau zat lain di pesisir. Berdasarkan perhitungan ini, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah memetakan beberapa lokasi cadangan migas laut dalam di Indonesia. Hingga tahun 2011, telah teridentifikasi 60 cekungan sedimen berpotensi migas di Indonesia. Dari 60 cekungan ini, hanya 6 yang berada di darat. 35 berada di lepas pantai dan 19 berada di daerah darat sekaligus laut. 22 lokasi belum dieksplorasi sama sekali, dan dari 22 lokasi ini, 19 diantaranya di laut dalam dan semua berada di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, ada 15 lokasi yang telah dieksplorasi dan tidak ditemukan adanya cadangan migas. 6 diantaranya adalah lokasi laut, termasuk di dalamnya kawasan di selatan Pulau Jawa.
Jika ditimbang berdasarkan volume, total potensi sumber daya migas yang belum dijamah adalah sebanyak 86,94 miliar barel minyak dan 384,60 triliun kaki kubik gas bumi. 70% kandungan ini ada di lepas pantai dan lebih dari separuh dari jumlah ini berada di laut dalam yang dalamnya lebih dari 200 meter. Temuan kontemporer yang cukup mengagetkan adalah temuan cekungan potensi migas di seputar wilayah Simeulue oleh kapal riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2007. Potensi migas ini ditemukan tidak sengaja dalam upaya pemetaan geologi laut pasca tsunami Aceh. Diperkirakan potensi yang ada mencapai 107,320 miliar barel. Sebagai perbandingan, total persediaan migas Indonesia tahun 2015 adalah 3,69 miliar barel dan total cadangan migas Timur Tengah adalah 808 miliar barel. Total persediaan migas dunia adalah 1.655 miliar barel. Negara dengan cadangan migas terbesar saat ini adalah Venezuela dengan 298 miliar barel. Artinya, jika terbukti pada nilai maksimum atau sebesar 320 miliar barel, Indonesia dengan mudah menjadi negara dengan cadangan migas terbesar di dunia. Tentunya, investasi yang diperlukan jauh lebih besar dibandingkan di darat. Kilang minyak harus dibangun di tengah lautan dan para karyawan harus terisolasi lama di tengah laut untuk menggali minyak. Teknologi anjungan lepas pantai laut dalam baru dijajal Indonesia tahun 2001. Umumnya, perlu waktu 10 tahun semenjak pembangunan sebelum produksi dilakukan. Lapangan Agbami di lepas pantai Delta Niger misalnya. Didirikan tahun 1998 namun baru mampu berproduksi pada tahun 2008. Anjungan ini memproduksi 100.000 barel per hari dengan menggali minyak di bawah dasar laut yang dalamnya 1.372 meter. Hal yang sama akan dihadapi Indonesia di kawasan timur Indonesia. Kedalaman laut yang ada di Laut Banda lebih dari 1.000 meter, jauh lebih dalam dari kawasan barat Indonesia dengan rata-rata kedalaman laut hanya 100 meter. Lebih dari itu, masalah infrastruktur menjadi kendala. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyorot pada belum memadainya pelabuhan, jalan raya, dan sumber listrik untuk mendukung eksplorasi. Sungguh demikian, Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah menyatakan bahwa telah ada 71 kontrak kerja sama laut dalam di Indonesia saat ini. Jadi tampaknya suatu saat, akan ada cukup migas untuk dapat diproduksi di dalam negeri. Alternatifnya, jika memang tidak ada dana yang mencukupi untuk eksplorasi migas, sumber energi dapat diperoleh dari energi terbarukan. Energi ini dapat datang dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut merupakan sumber energi yang spesifik laut. Walaupun ada kampanye global untuk mendorong energi terbarukan, sayangnya, energi ini tetap merupakan alternatif. Ada banyak kendala pengembangan energi semacam ini. Kendala teknis membuatnya hanya mungkin digunakan untuk kebutuhan lokal. Tetapi ini telah sangat membantu bagi masyarakat di desa pedalaman dan desa tertinggal, terutama dari sumber aliran dan terjunan air. Banyak desa di pedalaman Kalimantan mendapatkan manfaat dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dibangun di sungai-sungai kecil, dengan memanfaatkan terjunan air. Kendala yang lebih besar adalah sifatnya yang berubah-ubah. Hanya sumber panas bumi dan bioenergi yang mungkin tetap statis, sementara angin, sinar matahari, arus dan terjunan air maupun arus dan perbedaan suhu laut, semuanya berubah-ubah seiring waktu. Tetapi bahkan jika itu semua terpenuhi, kendala terbesar adalah kendala non-teknis. Perusahaan-perusahaan migas tentu tidak ingin barang jualan mereka tergantikan oleh sumber energi alternatif.
Menurut teori persaingan Porter, sumber energi alternatif adalah kekuatan barang substitusi. Ia merupakan kekuatan yang sangat diwaspadai oleh suatu industri. Sedapat mungkin, perusahaan migas akan menentang atau menghalangi berkembangnya sumber energi alternatif, apalagi jika mereka masih mampu menyediakan sumber energi migas. Hanya jika migas benar-benar habis, maka tidak dapat lagi semuanya beralih ke energi alternatif. Adanya potensi migas yang besar dan belum tereksplorasi saat ini, tentunya menjadikan isu energi alternatif sebagai sebuah hal yang berupa angan-angan. Lebih dari itu, energi alternatif bukannya tanpa biaya, khususnya biaya lingkungan. Sedikit banyak, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berukuran besar akan merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan adanya bendungan. Dan, tentu saja akan ada anggota masyarakat yang menentang, jika mereka dipindahkan dari desa mereka atau mereka harus menjual tanahnya dengan harga murah untuk bendungan. Begitu pula, sumber bioenergi juga memakan lahan yang besar dan sejalan dengan itu, debit air yang besar pula. Sehingga banyak sumber bioenergi yang dapat menguras air, untuk penanaman besar-besaran pepohonan, yang menjadi sumber bioenergi, seperti pohon jagung. Hal ini berpotensi menyebabkan kekeringan dan kerusakan lingkungan, seperti halnya kerusakan yang diakibatkan oleh penanaman sawit besar-besaran. Jadi, akhirnya kita tetap harus mengandalkan migas untuk setidaknya 1 abad ke depan. Sumber energi alternatif hanya dapat berkembang dalam skala kecil. Sesuai namanya, sebagai sumber alternatif dari bahan bakar fosil. Meski demikian, energi alternatif harus tetap dikembangkan agar dapat menjadi alternatif energi yang akan dibutuhkan ke depannya.